Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umici, channel yang akan berbagi pengalaman tutorial masak-memasak untuk menghiasi meja makan Anda. Hai sahabat dapur Umici, semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini dapur Umici akan berbagi resep dan tutorial membuat roti canai atau prata. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya. Nah, ini ada tepung terigu. Umi pakai yang protein sedang atau terigu serbaguna. Kemudian ada air. Sebenarnya bisa pakai air dingin, tapi ini Umi pakai air yang suhu ruang. Kemudian ada telur ayam. Selanjutnya ada sedikit garam dan gula pasir. Ada susu kental manis, kemudian margarin dan minyak goreng. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi video ya. Yuk lanjut ke pembuatannya. Ini ada langkah-langkahnya. Pertama, kita masukkan terigu ke dalam wadah. Kemudian kita pinggirkan ke tepi wadah tepungnya seperti ini, membentuk kawah. Selanjutnya masukkan air dan gula pasir serta garam. Tapi sebaiknya garam dan gula pasirnya dilarutkan ke dalam air seperti ini. Baru kita tuang ke tepung. Kemudian kita masukkan susu kental manis atau creamer. Lalu kemudian telur. Aduk pakai sendok seperti ini. Aduk sampai tercampur. Ketika adonan telah tercampur sedikit, kita menggunakan tangan untuk menguleninya hingga tercampur rata. Kemudian kita tambahkan margarin dan minyak goreng. Kita uleni lagi sampai adonan kalis. Umi sendiri mengadon atau menguleni adonan ini kurang lebih 15-20 menit. Memang membutuhkan sedikit tenaga yang lebih untuk menguleninya. Tapi kalau kita punya mixer untuk roti, kita bisa menggunakan mixer lebih cepat. Nah, sesekali adonan dibanting-banting. Kenapa sih perlu dibanting-banting menurut Umi ya? Kalau kita uleni terus-menerus, adonan akan lebih padat, lebih keras. Jadi ketika kita banting-banting, dia akan lentur atau lembut kembali. Sehingga selanjutnya ketika kita menguleni akan lebih mudah. Tuh. Jadi lembut, baru kita uleni lagi. Seperti ini. Lakukan terus sampai benar-benar kalis, lembut.
dilihat setelah dibulatkan nanti adonannya tuh lebih mulus. Tuh. Kemudian kita bulatkan adonannya. Selanjutnya kita tutup pakai serbet yang sudah lembab atau dibasahkan. Kita diamkan dulu sekitar 30 atau 40 menit. Kemudian kita uleni lagi. Nah, tuh lembut ya jadinya setelah diistirahatkan. Kita uleni lagi sekitar 10 menitan. Sambil dibanting-banting juga agar lebih mudah untuk menguleninya. Nah, kemudian kita bulatkan lagi. Lalu kita olesi permukaannya dengan margarin seperti ini agar tidak kering. Tujuannya tidak kering ketika kita istirahatkan. Nah, tutup lagi pakai serbet. Istirahatkan adonan selama kurang lebih 1 jam. Ini dia setelah jadi. Setelah 1 jam kita diamkan atau istirahatkan, kelihatan ya permukaannya mulus, licin, dan mengkilat. Nah, itu lembut banget seperti ini. Tuh, kalau ditarik dia bisa melar panjang. Nah, ini kalau dipegang itu teksturnya tuh sangat lembut. Tuh, berarti adonannya berhasil. Selanjutnya kita bentuk bulat kecil-kecil untuk memudahkan kita ke proses selanjutnya. Nih seperti ini ya bulatinnya. Supaya permukaannya tuh mulus, kita buat seperti ini. Atau mungkin sahabat mempunyai cara tersendiri. Yang jelas permukaan adonan ini harus mulus. Nah, seperti ini ya. Mulus dan licin. Oke, kita sisihkan. Lakukan sampai adonannya habis. Untuk ukuran ini bisa kita sesuaikan. Umi buat ini ukurannya sekitar 60 sampai 90 gram. Cukup besar, tapi kalau mau lebih besar bisa 100 gram atau 110 gram. Ini kita lakukan sampai habis. Nah, kemudian siapkan wadah. Oles wadah dengan margarin supaya tidak lengket adonannya. Selanjutnya, ini masing-masing adonan kita olesi atau balur dengan margarin sampai semua permukaannya tertutupi margarin. Kita lakukan sampai habis. Susun rapi, kalau bisa di wadah yang tidak terlalu besar. Ini karena kita akan merendam dengan minyak goreng sampai adonannya semuanya tertutupi atau tenggelam dalam minyak goreng. Kemudian kita diamkan sampai kurang lebih 3 atau 4 jam. Nih, Umi dari jam 12 siang, kemudian jam 4 sore baru Umi
bentuk atau menuju ke proses selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lebarkan adonan di permukaan yang rata yang sudah diberi minyak agar tidak lengket. Begini cara melebarkannya, seperti membalikkan kain yang basah, kemudian ditarik hingga melebar sempurna. Adonan yang berhasil itu dia tidak mudah robek, sehingga akan mudah kita untuk melebarkannya. Nih seperti ini. Dari adonan yang kecil tadi dilebarkan menjadi selebar ini. Nih ya. Kalau bisa Bunda menggunakan bidang yang datar dan licin agar tidak mudah sobek. Nah, selanjutnya kita percikan sedikit minyak, lalu dilipat dan digulung seperti ini. Gulung berlawanan arah di kedua sisinya, kemudian ditimpa. Nah, seperti ini. Nah, kita sisihkan. Bentuk adonan yang baru. Saya juga baru belajar ya, jadi melebarkannya belum terlalu mahir. Lakukan sampai adonannya habis. Masukkan ke dalam wadah, rendam lagi di dalam minyak agar tidak kering. Nah, selanjutnya ambil adonan tadi, pipihkan, ditekan-tekan, tapi jangan terlalu tipis, secukupnya saja. Nih. Oke. Selanjutnya kita panaskan wajan, beri minyak goreng atau margarin, diratakan minyaknya, lalu kemudian ambil adonan dan goreng atau dadar, didadar dengan api yang kecil, cenderung sedang. Jangan menggunakan api besar, nanti keburu gosong luarnya tapi dalamnya masih mentah. Seperti ini, sambil sedikit ditekan-tekan nanti akan bunyi cers, cers. Itu tandanya adonan dalamnya juga ikut matang. Oke, goreng sampai habis. Nah, kemudian ketika masih panas, kita remuk-remukkan menggunakan kedua telapak tangan seperti ini. Kenapa sih mesti diremukkan? Ini agar lapisan roti pratanya ini tidak menyatu sehingga terlihat berlapis-lapis. Ini seperti ini ya. Nah, sudah jadi. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Ini seperti ini tampilannya, berlapis-lapis, lembut dan gurih. Nah, untuk resep karinya, tunggu video selanjutnya dari Dapur Umichi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar Umi lebih semangat untuk berbagi resep dan tutorial kepada sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.